Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana medan magnet menghasilkan arus listrik, dan kita juga sudah belajar bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet. Pertanyaan selanjutnya adalah uh, efek apa yang terbentuk jika satu kawat berarus listrik uh, itu mempengaruhi kawat yang lain. Artinya jika ada dua kawat berarus listrik, apa yang akan terjadi? Kita lihat, kita gambarkan satu kawat berarus listrik. Lalu kita gambarkan juga satu kawat lagi berarus listrik. Kita jaraknya gambarkan tidak terlalu jauh. Kita samakan arah arusnya ke atas. Kita inisialkan bahwa arus listrik pada kawat 1 adalah I1 dan arus listrik pada kawat 2 adalah I2. Nah, sekarang kita fokus dulu pada proses fisik yang terjadi pada kawat 1. Ingat, ini akan terfokuskan dulu pada kawat 1. Ya, saya pertegas bahwa jaraknya kita misalkan dulu R. Nah, kembali lagi kita fokus pada kawat yang pertama. Uh, Perlu kita ingat bahwa aturan tangan kanan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jika ada arus listrik mengarah ke atas, lihat di kawat nomor 1, arus listriknya mengarah ke atas. Nah, kita ingat kembali aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan adalah ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan keempat jari yang lain menunjukkan arah dari medan magnet itu sendiri. Masih ingat di video sebelumnya? Nah, medan magnet ini akan melingkar di sekitar kawat 1. Kawat 1 ini yang berwarna hijau. Saya akan gambarkan di sini bahwa uh, sebelah kanannya sebelah kanannya medan magnet akan bergerak menjauh dari kita atau menembus ke layar dan bergerak menjauh dari kita. Ini adalah medan magnet yang terbentuk oleh arus 1. Ingat, ini adalah medan magnet yang terbentuk oleh arus 1. Nah, sebelah kiri kawat, medan magnet yang terbentuk adalah dia akan tembus ke arah layar namun mendekati kita. Sesuai dengan aturan tangan kanan, melingkar, sebelah kanan kawat 1 dia bergerak menjauh kita, menembus layar. Kemudian sebelah kirinya eh, menembus layar dan bergerak ke arah kita. Lah, lalu kita ingat bahwa eh, kawat yang kedua dia berada di medan magnet yang terbentuk oleh kawat 1, benar kan? Apa yang terjadi? Oke, kita coba lihat. Kita ingat kembali bahwa gaya magnet gaya magnet sama dengan ini, gaya magnet ini sendiri adalah gaya magnet eh, yang terbentuk di kawat kedua. Ingat, persamaan yang biru ini adalah persamaan gaya magnet untuk di kawat yang kedua. F sama dengan I2, arus listrik yang bergerak pada kawat yang kedua, dikalikan dengan L. L itu sendiri adalah panjang kawat. Ya, saya misalkan panjang kawatnya adalah, tidak seluruhnya, kita sebut saja L. Nah, F sama dengan I2 dikalikan dengan L.
L-nya adalah panjang kawat yang kedua. Kita sebut L2. Nah, eh, persamaan yang biru ini harus dikalikan dengan suatu nilai magnetik. Magnetik mana yang harus kita gunakan? Tentu saja magnetik yang terbentuk oleh arus di kawat pertama. Benar kan? Jadi, eh, besarnya gaya magnet di arus yang kedua atau di kawat yang kedua adalah arus yang berada di kawat kedua dikalikan dengan panjangnya kawat dikalikan dengan medan magnet yang terbentuk oleh arus pertama atau oleh kawat pertama. Nah, yang akan saya tekankan di sini adalah pergerakan dari kawat itu sendiri. Nah, kita masih ingat aturan tangan kanan. Saya akan menggambarkan bahwa aturan tangan kanan. Nah, aturan tangan kanannya adalah ibu jari, jari telunjuk, dan juga jari tengah. Jari tengah kita itu menggambarkan arah medan magnet. Arah medan magnetnya yaitu menuju eh, ke layar atau menjauh. Kemudian jari telunjuk kita menunjukkan arus listrik. Ingat, lihat bahwa jari tengah menunjukkan arah dari medan magnet. Jari telunjuk menunjukkan arus, sedangkan ibu jari menunjukkan gerak dari medan magnet itu sendiri. Sehingga dalam kasus ini, kawat yang kedua akan bergerak ke arah kiri. Artinya bahwa gaya yang terbentuk adalah gaya maksud saya gaya yang terbentuk atau pergerakan yang terbentuk adalah eh, eh, oke, saya perjelas jadi bahwa gaya yang terbentuk eh, dari arus pertama yang mempengaruhi kawat kedua. Nah, mari kita gambarkan kawat yang kedua persis sama dengan proses kawat yang pertama. Arus listriknya ke atas, sebelah kanannya medan magnetnya mengarah menjauh ke kita, dan sebelah kirinya medan magnetnya bergerak menembus layar mendekati kita. Proses yang sama kita kerjakan sama dengan kawat yang kedua. Nah, gaya yang terbentuk karena arus, saya ulangi, gaya yang terbentuk karena arus pada kawat 2 yang mempengaruhi kawat 1 adalah I1 kali L1 yang jelas dikalikan dengan medan magnet yang terbentuk karena adanya kawat 2. Nah, mudah-mudahan tidak membingungkan. Nah, proses ini kita lakukan persis sama dengan hal sebelumnya. Oke, saya akan mencoba menggambarkan bagaimana kaidah tangan kanan itu sendiri. Yang tadi yang warna biru itu adalah kaidah tangan kanan untuk kawat yang kedua, sedangkan yang warna kuning ini sendiri ini adalah kaidah tangan kanan untuk menggambarkan proses eh, di kawat yang pertama. Eh, saya akan gambar. Oke, untuk perjelasnya saya akan gambar lagi.
Oke, maaf sepertinya gambar ini salah. Nah, coba kita akan gambarkan ulang. Ingat, arah arus listriknya ke atas, arah medan magnetnya mendekati kita. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Oke, jari tengah kita bergerak menembus layar mendekati kita. Ibu jari menggambarkan arus listrik bergerak ke atas. Dan ibu jari itu menggambarkan gaya magnet, gerak dari gaya magnet. Artinya, yang yang di kawat pertama gayanya akan bergerak ke arah kiri. Nah, maksud saya bergerak ke arah kanan. Dan yang kanan akan bergerak ke arah kiri. Artinya jika ini terus terjadi, maka dua kawat ini akan terus saling mendekat dan akan menempel. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.